para yang merasakan gimana terus banget sih Apa? para pasti kayak bulu mama pulang tapi semuanya pas banget dan keselnya lucunya marah juga pertama tapi ada kayak jadi korban. ada perbedaan nggak? Perubahan sih kayaknya ada beberapa sih yang kayak tapi banyak sih yang apa namanya yang semuanya hampir dimasukin semua sih. Karena namanya film pasti kan ada juga yang dimasukin biar apa namanya ada yang jadi ada bumbu-bumbunya juga sih pasti. Norma, seperti apa sih diskusinya dengan Mbak Aurora pas saat penulisan skenarionya? Yang jauh lebih itu sih pada saat dari awal aku kan ditanya dulu kayak kamu dari mana sih kenalnya segala macam aku nggak nyampein kayaknya aku nggak mau deh kalau ada part yang ini jadi sebelum ditulis aku udah cerita dulu udah membawa kayak ini lebih yang nggak mau dimasukin di film sesuai dengan ekspektasi kamu nggak film lebih bagus karena ketika dijadikan film dan apa namanya ketika aku nonton tadi bahkan itu luar biasa banget sih bagus banget dan semuanya campur aduk banget. Tapi seberapa siap Norma ketika cerita Norma ini diketahui lebih banyak orang dan penonton Indonesia gitu ketika nanti tayang di bioskop? Sebenarnya kan dari awal itu kan semua Pro dan kontra. ya kontra pasti bakal ada kan tapi balik lagi apa ya itu kan hak teman-teman juga ya gitu kan. Nah, semoga dengan adanya film ini orang-orang yang mengalami kayak semua seperti aku bisa bangkit gitu karena perempuan itu bukan kaum lemah perempuan itu perempuan manusia kuat juga loh bisa juga kok bisa sendiri gitu banyak juga ya banyak juga yang gak bisa. Kalau situasi Norma sekarang dan perubahannya seperti apa setelah peristiwa sebelumnya dan sekarang? Sudah jauh lebih baik kan? Lihat aja Norma yang sekarang daripada Norma yang dulu. Gimana coba? Ya sudah jauh lebih baik. Kalau juga akhirnya aku udah Lebih glowing. Ya kan? Tapi ada beberapa pakem yang kamu kasih ke penulis nggak sih? Misal kayak jangan masukin dialog atau adegan ini. iya ada kak ada. Mbak Putri gimana nih pendapatnya Mbak Putri? Ya? Pendapatnya gimana tentang Soal film ini? film ini, soal film ini sebenarnya sejak awal juga kalau saya kan hanya selaku kuasa hukum ya tentunya saya mengembalikan kepada Norma dan keluarga apakah berkenan atau tidak karena memang film ini kan ya baru pertama kali di Indonesia menurut saya yang benar-benar film ini diangkat dari kisah nyata gitu dan tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi mungkin hanya ada beberapa bagian saja yang tidak bisa kita tayangkan karena mungkin kita masih memikirkan lah ya memikirkan juga bagaimana ibu dan juga mantannya gitu jadi kita masih ada beberapa poin yang memang harus kita betutin juga saya senang dan juga memang sejak awal film begitu akan ada tayangnya film ini itu pro dan kontra sih memang. Dan sebelumnya juga saya udah sampaikan ke Pak Hotman dulu, izin dulu Pak, ini gimana nih kalau filmnya Norma kisahnya mau diangkat jadi film. Terus Bapak juga menyampaikan kembali kepada Norma gitu. Dan Norma juga konsultasi dulu ke saya untuk kira-kira gimana ya Mbak Putri ini dari sisi moral, terus kemudian dari sisi perasaan semua saya katakan sebenarnya kan film ini juga bukan hanya berdasarkan kita seolah-olah ingin mengejas seseorang ya, tapi lebih kepada ini loh sebenarnya mungkin ada norma-norma yang lain di luar yang kita nggak pernah ketahui ini. Jadi kita berharap ayo speak up gitu buat kalian yang sama seperti Norma juga nasibnya bahwa nggak semua yang jadi permasalahan seperti Norma itu harus berakhir tragis gitu. Jadi lebih kepada memberikan edukasi loh ke depannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bukan berarti ini menjadi contoh yang tidak baik, tapi justru ini membuka mata semua manusia bahwa apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi dalam keadaan Norma ini seharusnya ini tidak terjadi. Jadi bagaimana caranya kita membentengi diri kita masing-masing, terutama yang punya anak, yang punya mertua gitu, yang punya kakak adik gitu. Jadi kita juga harus tahu batasan-batasannya. Jadi tidak boleh langsung percaya begitu aja. Lalu mungkin setelah kemarin hubungan kamu sama ibu seperti apa gitu? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik mas. Doain aja tapi kan dimanapun kan itu tetap Ibu ibu. Mengenai
kejadian kemarin udah sayang sama ibu itu berat nggak sih? Seperti apa? Kenapa gimana? Mengikhlaskan kejadian kemarin dan Ikhlas itu kan setiap hari kerjanya kan selalu berusaha belajar terus setiap hari karena yang sudah terjadi ya sudah, nasi sudah jadi bubur, nggak bisa balik lagi jadi nasi kan. Tapi yang terpenting adalah kasih sayang aku buat ibu juga akan Kita selalu berikan masukan juga ke Norma karena bagaimanapun ibunya adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Gitu. Biarkan masalah ibu dengan Tuhannya, biarkan Norma tetap berporsi sebagai anaknya. Itu yang selalu kita sampaikan. melawan amarah, emosi untuk sayang sama ibu tuh awalnya itu berat nggak sih? Dharma? pasti berat ya kak, aku juga kan perlu waktu gitu kan, tapi balik lagi namanya itu orang tua, aku juga nggak bisa setega itu untuk terus-terusan gak berkomunikasi atau untuk terus-terusan keras hati lah gitu. Dan aku selalu berdoa sama Tuhan, ya Allah tolong aku supaya suatu saat aku bisa berkomunikasi kembali bagaimanapun. Tapi itu adalah ibu kan, nggak ada mantan ibu, nggak ada ibu. Mungkin itu ada nasihat masukan dari bapak juga kan harus meredakan emosi, meredakan amarah juga. Bapak sih selalu pesan ketika ada orang yang menjadi kita jangan dibalas dan sedangkan kejahatan dan tetap ibu mungkin perilakunya kurang baik, tapi tetap itu adalah ibu yang melahirkan aku. Jadi bapak juga nggak pernah melarang aku misalnya aku jangan komunikasi atau dari kamu atau apa, enggak. Bapak selalu bilang harus tetap sayang sama ibu karena itu ibu. Norma, satu lagi dong, kenapa sih akhirnya menyerahkan cerita kamu ke perusahaan apa di company gitu? Apakah cuman emang hanya di company atau emang ada perusahaan lain yang menawarkan Karena waktu yang baru aku Pertama kali pertama memang kali dari ibu awalnya dari company hubungin saya karena kan ada company bilang mau nggak ceritanya Norma itu bongkar. Ya memang mungkin lebih feel-nya dapatnya ke the company ya gitu. Ada beberapa sih yang nawarin juga, tapi saya sampaikan ke Norma kembali pada Norma. The company lebih oke lah gitu untuk berkonsultasi dan tidak memaksakan sih, lebih kepada tidak memaksakan. Memberikan ruang lah untuk si Norma, nggak mengejar lu kamu harus begini ya, kamu harus terima. Alhamdulillahnya nggak begitu lah. Oke. Mbak Norma datang ke teman-teman ingin melaporkan si mantannya. Waktu itu pertimbangannya matang juga Bu Sri ya. Waktu itu sampai beberapa minggu lah keputusannya apakah dilaporkan atau tidak. Sehingga akhirnya waktu itu dilaporkan, jadi ibunya dilaporkan, si R dilaporkan ke suaminya hingga sampai 1,5 tahun baru ada putusan. Dan alhamdulillah waktu itu Norma lega karena putusannya mungkin kasus perzinahan salah satunya maksimal vonisnya 9 bulan. Jadi di perzinahan 284 KUHP itu 9 bulan, tuntutan jaksa 9 bulan, vonisnya 9 bulan. Itu juga berkat kerja sama tim semua dan juga bantu dari Pak Hotman Paris. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua karena pada saat itu teman-teman media hampir setiap hari selalu mengawal kasus Norma. Intinya film ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita semua sehingga tidak ada norma-norma selanjutnya. Terima kasih.